Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tinjauan literatur. Di sini kita dapat membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan atau penelusuran yang disebut dengan literatur atau pustaka, yaitu studi literatur. Di sini nanti terdapat pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi atau ganda dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan atau yang pernah dikerjakan. Kemudian cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam pembuatan suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, yang dimana tinjauan literatur itu memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Kemudian penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang akan dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan hasil penelitian yang bukan berasal dari penulisan harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review diantaranya merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, atau yang disebut dengan general problem. Merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang telah dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan di sini berupa buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review dapat membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan, agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai pengubah atau variabel digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, serta analisis data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada 2 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kerangka teori atau yang disebut dengan theoretical framework,
dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu diantaranya yang pertama literatur review naratif atau yang disebut dengan naratif literatur review. Kemudian yang kedua literatur review kualitatif atau yang disebut dengan kualitatif systematic literatur review. Dan yang terakhir yaitu literatur review kuantitatif atau yang disebut dengan quantitative systematic literature review atau meta analisis. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun, yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kedaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru, sehingga tahun dan sebelumnya. Yang kedua yaitu aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Kemudian yang kedua, berikan evaluasi ringkas gambaran-gambaran yang ada. Kemudian yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. A. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? F. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? G. Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? I. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Kita akan membahas yang ketiga, yaitu perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur? Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Kemudian yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di pitch analysis. Keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau yang disebut dengan kontras. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality atau keaslian yang terlihat dapat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Kemudian kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review diantaranya yang pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Kemudian divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris.
contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Kemudian menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari sisi yang lain. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Kemudian subbab yang kelima membahas tentang langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review diantaranya yang pertama, formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Yang kedua, cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Kemudian yang terakhir, analisis dan interpretasikan, diskusikan dan temukan serta ringkas literaturnya. Kemudian kita akan melanjutkan subbab yang keenam, cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama mencari kesamaan atau compare, kemudian mencari ketidaksamaan atau kontrasnya, memberikan pandangan atau criticize, kemudian membandingkan atau synthesize, dan meringkas atau summarize. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingkan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian, hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terlebih dahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahasan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumber dayanya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu sumber literatur review. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari yang pertama, paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemasalahan pada suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan yang baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga yaitu disertasi, merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Dan yang keempat, paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang kelima, majalah pamflet clipping atau majalah ilmiah ini merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat, sehingga artikel yang dibuatnya
cukup mutakhir. Yang keenam, abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding. Bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi atau gabungan antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang kedelapan, website yang memuat ilmu komputer, misalnya http //ng.com/cs. Pada pembahasan yang kedelapan yaitu hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Di sini terdapat dua gambaran. Di bagian kiri siklus penelitian atau the academic research cycle, perputarannya dari suatu collaboration, dan sebelah kanan yaitu hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Dapat ide, research, discussion, primary literature, secondary literature, dan tertiary literature. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak dengan baik. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.